Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana Xiaoyan pergi menemui tetua Suqian untuk mendapatkan beberapa informasi terkait keberadaan api surgawi. Setelah berbicara panjang lebar, tetua Suqian pun akhirnya mengetahui kondisi yang dialami Xiaoyan dan mengatakan bahwa dia sebenarnya mengetahui sedikit informasi terkait masalah tersebut. Di situ tetua Suqian lantas bertanya kepada Xiaoyan apakah dia pernah mendengar sebuah fraksi di benua Doqi yang dikenal dengan nama Burning Flame Valley atau lembah api pembakaran. Tentu saja nama fraksi Burning Flame Valley ini sudah tidak asing lagi di telinga Xiaoyan. Pada saat itu Yalong memberitahu bahwa teknik perubahan 3 api surgawi yang Xiaoyan pelajari sampai saat ini merupakan sebuah teknik rahasia yang berasal dari fraksi tersebut. Di situ tetua Suqian pun menjelaskan bahwa fraksi ini memiliki sebuah api surgawi yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Api ini bernama 9 naga petir dan merupakan api surgawi yang menduduki peringkat ke-12. Meskipun keberadaan api surgawi ini sangat menarik perhatian Xiaoyan, tetapi Burning Flame Valley telah merawatnya secara turun-temurun dan menggunakan api tersebut sebagai sumber kehidupan mereka. Jika Xiaoyan mencoba merebutnya secara paksa, tentu hal ini akan menjadi malapetaka bagi Xiaoyan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Di tengah keheningan ini, sebuah suara pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, meskipun 9 naga petir merupakan api surgawi, tetapi Burning Flame Valley telah menempatkan jejak darah yang istimewa di atasnya selama ratusan tahun. Dan satu-satunya cara bagi seseorang untuk mendapatkan api ini adalah dengan mempelajari teknik rahasia yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Ekspresi Xiaoyan dan juga tetua Suqian pun seketika berubah begitu mendengar suara misterius ini. Xiaoyan pun sontak mengeluarkan gaya hisap yang sangat kuat ke arah pintu masuk dan dalam sekejap seorang gadis muda pun tersedot ke dalam cengkraman tangan Xiaoyan. Siapa sangka gadis ini ternyata adalah Xinlan, sang alkemis muda yang ditemui Xiaoyan di gerbang Pan sebelumnya. Pada saat ini Xinlan sama sekali tak berani melakukan perlawanan sedikit pun. Semua itu dikarenakan dia dapat merasakan dengan jelas niat membunuh yang sangat kuat terus terpancar dari tatapan mata Xiaoyan. Di situ Xiaoyan lantas bertanya dengan nada tegas bagaimana dia bisa masuk dan menguping pembicaraan penting mereka. Di sisi lain, tetua Suqian sedikit tertegun ketika melihat gadis yang ditangkap oleh Xiaoyan. Tampaknya dia cukup mengenal identitas gadis tersebut. Sesaat kemudian tetua Suqian pun menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa gadis itu merupakan cucu perempuan dari teman lamanya yang belum lama dikirim ke Akademi Dalam. Nah, dikarenakan tetua Suqian mengenal gadis tersebut, Xiaoyan pun akhirnya melepaskan Xinlan secara perlahan dari cengkraman tangannya. Di situ Xiaoyan yakin kalau Xinlan pasti sengaja menguping pembicaraan mereka dan memintanya untuk menjelaskan maksud dari perbuatannya itu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, menurut Xinlan jika Xiaoyan nekat menyerang Burning Flame Valley untuk merebut 9 naga petir, hal ini hanya akan memberikan kerugian besar kepadanya. Menurut tetua Suqian, perkataan Xinlan ini kemungkinan besar adalah sebuah kebenaran. Bagaimanapun Xinlan berasal dari dataran tengah benua Doqi, di mana wilayah ini merupakan tempat yang sama dengan lokasi keberadaan Burning Flame Valley. Dataran tengah sendiri dikenal dengan sebutan The Central Plains dan merupakan pusat dari benua Doqi. Akan tetapi meski Xinlan berasal dari tempat semacam itu sekalipun, hal ini sama sekali tak bisa merubah fakta bahwa dia telah menguping pembicaraan Xiaoyan, bahkan berani melarang Xiaoyan untuk menyerang Burning Flame Valley. Tindakan ini tentu membuat Xiaoyan merasa cukup kesal dan menanyakan apakah dia memiliki maksud tersembunyi. Selang beberapa waktu Xinlan pun mulai bersuara dan mengatakan bahwa dia sebenarnya mengetahui petunjuk tentang keberadaan api surgawi lainnya. Api yang dimaksud Xinlan ini bahkan memiliki peringkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 9 naga petir termasuk semua api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Perkataan Xinlan tersebut sontak membuat kegembiraan seketika melonjak di wajah Xiaoyan. Dia pun buru-buru bertanya kepada Xinlan syarat apa yang harus dia penuhi untuk bisa mendapatkan petunjuk api surgawi itu. Dengan ekspresi ragu-ragu, Xinlan lalu menatap Xiaoyan dan berkata, selama kau bisa membantu klanku kembali mendapatkan kursi tetua di Menara Pil, maka aku akan dengan senang hati memberikan semua informasi yang kau inginkan. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mendengar Xinlan menyebutkan Menara Pil. Meskipun Xiaoyan tidak begitu akrab dengan fraksi ini, terutama tingkatan-tingkatan yang ada di dalamnya, tetapi mengingat Menara Pil merupakan fraksi yang dibentuk oleh para alkemis tingkat tinggi di seluruh benua,
Jelas persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi tetua pasti sangatlah sulit. Oleh karena itu, Xiaoyan pun cukup ragu dengan persyaratan yang diberikan oleh Xinlan tersebut. Di situ tetua Suqian pun mulai bersuara dan mengatakan bahwa persyaratan ini terlalu berat. Bahkan alkemis tingkat 7 sekalipun tidak akan memiliki peluang besar di dalam menara pil, apalagi seorang alkemis tingkat 6 seperti Xiaoyan. Meski Xinlan memahami hal ini, tetapi dia yakin Xiaoyan pasti memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mengingat dia bahkan berhasil menjadi seorang alkemis tingkat 6 di usianya yang masih sangat muda. Dengan bakat semacam ini, Xiaoyan pasti akan memiliki kesempatan dalam persaingan tersebut. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan pun perlahan mengangkat wajahnya dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa menjamin klanmu akan mendapatkan kursi tetua di Menara Pil, tetapi selama kau memberikan informasi terkait api surgawi, maka aku pasti akan melakukan yang terbaik." Senyum di wajah Xinlan pun perlahan melebar ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia pun mulai menjelaskan bahwa informasi terkait api surgawi ini sebenarnya berhubungan dengan Menara Pil. Meski begitu, Xiaoyan tidak perlu khawatir dikarenakan api ini tidak memiliki pemilik dan akan diberikan kepada siapapun yang mampu mengendalikannya. Jadi Xiaoyan tidak perlu merasa cemas akan menyinggung fraksi manapun. Selain itu, Xinlan yakin Xiaoyan pasti akan tertarik dengan api surgawi yang dia tawarkan tersebut. Bagaimanapun, api ini tercatat sebagai peringkat 9 di jajaran api surgawi yang biasa dikenal dengan sebutan 3000 Burning Flame. Sebagai pemilik api surgawi, Xiaoyan jelas mengetahui nama-nama api yang tercatat dalam daftar peringkat. Oleh karena itu, informasi ini benar-benar membuat Xiaoyan dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Bagaimanapun, api surgawi ini menempati 2 tingkat lebih tinggi dari Boncilling Flame milik Yalou yang berada di peringkat 11. Jadi bisa dipastikan kekuatan penghancur yang dihasilkan pasti akan sangat menakutkan. Namun sama halnya seperti Fallen Heart Flame, api surgawi pada peringkat ini kemungkinan besar telah berevolusi dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menaklukkan esensi semacam ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Selain menduduki peringkat 9, 3000 Burning Flame juga memiliki efek khusus lainnya, di mana bagi mereka yang berhasil memiliki api ini akan mendapatkan pertahanan serta pemulihan tubuh yang sangat menakutkan. Selama penggunanya tidak mati di tengah pertarungan, maka api surgawi ini secara alami akan memulihkan kondisi tubuh penggunanya hingga pulih sepenuhnya. Kemampuan semacam ini tentu sangat menarik perhatian seluruh ahli di benua Doqi termasuk Xiaoyan. Di situ Xinlan lantas menambahkan bahwa sebenarnya Menara Pil belum begitu lama menemukan api surgawi ini. Pada awalnya mereka memang berniat untuk menaklukkan api tersebut, namun dengan kekuatan besar serta kecerdasan yang terkandung di dalamnya, mereka pun pada akhirnya gagal dan hanya bisa menyegelnya untuk sementara waktu. Karena dirasa terlalu sulit, Menara Pil pun menyerah dan bersedia membiarkan para ahli yang ingin mencoba untuk mengendalikannya. Tentu saja para ahli yang dimaksud Xinlan ini bukanlah orang sembarangan. Setiap 30 tahun sekali Menara Pil akan mengadakan pertemuan pil yang akan dihadiri oleh seluruh alkemis terkemuka dari seluruh penjuru benua. Selama seseorang berhasil memasuki peringkat 10 besar dalam pertemuan pil ini, maka Menara Pil akan memberikan hak kepada mereka untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame sebagai hadiah tambahan. Xinlan juga menegaskan bahwa ini merupakan satu-satunya metode resmi yang dapat Xiaoyan lakukan jika ingin mendapatkan api surgawi itu. Mendengar acara besar yang disebutkan Xinlan, tetua Suqian pun lantas teringat bahwa kala itu Yalou juga mengikuti pertemuan pil tersebut dan berhasil mendapatkan posisi pertama. Sejak itulah nama Yalou sang dewa obat mulai terkenal dan terus menyebar di seluruh benua Doqi. Xiaoyan pun sedikit tertegun dan tak menyangka kalau Yalou ternyata memiliki hubungan dengan Menara Pil di masa lalu. Nah, dikarenakan informasi yang diberikan Xinlan kali ini sangatlah menguntungkan, Xiaoyan pun akhirnya menyetujui kesepakatan mereka sebelumnya dan bersedia pergi ke dataran tengah untuk membantu Xinlan. Namun karena jarak antara Akademi Jianan dan dataran tengah sangatlah jauh, Xiaoyan pun meminta waktu kepada Xinlan untuk menyelesaikan segala urusan di Akademi Jianan terlebih dahulu. Tetua Suqian lalu mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dataran tengah memang tempat yang sangat cocok bagi Xiaoyan jika ingin mencari pengalaman baru dan meningkatkan kekuatannya. Namun meski bakat yang dimiliki Xiaoyan sangatlah tinggi, mencoba mencapai peringkat 10 besar di acara pertemuan pil tentu bukanlah sesuatu yang mudah.
Singkat cerita, pembicaraan ini pun akhirnya berakhir. Di situ Xiaoyan dan juga Xinlan lantas pamit kepada tetua Suqian dan bergegas kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Dalam peristirahatannya itu, Xiaoyan pun terus merenungkan persiapan apa yang harus dia lakukan untuk bertahan di dataran tengah nantinya. Bagaimanapun wilayah ini merupakan tempat berkumpulnya para jenius serta ahli tingkat tinggi di seluruh dunia. Jika dia sampai terlibat masalah di sana, peluang untuk bisa melarikan diri kemungkinan sangatlah kecil. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun teringat sesuatu dan segera menatap cincin penyimpanan yang terpasang di jarinya. Dalam sekejap, sepasang sayap binatang buas tingkat 7 yang telah Xiaoyan pisahkan sebelumnya pun kembali muncul ke permukaan. Tampaknya kali ini Xiaoyan berniat untuk menyempurnakan teknik do terbang milik Yan Luotian. Selama Xiaoyan mendapatkan bantuan dari teknik ini, maka peluang yang dia miliki untuk bisa bertahan hidup di dataran tengah pasti akan sedikit bertambah. Namun sebelum itu, Xiaoyan harus memenuhi salah satu syarat teknik do terbang ini, di mana Xiaoyan harus menghapus aura binatang buas yang tersisa di dalam tulang sayap tersebut. Jika itu adalah magical beast biasa, tentu semuanya akan dapat diselesaikan dengan mudah. Namun yang ada di hadapan Xiaoyan kali ini merupakan magical beast tingkat 7. Jika sampai terjadi kesalahan, hal ini pasti akan memberikan serangan balik yang sangat kuat terhadap Xiaoyan. Meski rasa takut ini terus menyelimuti pikiran Xiaoyan, tetapi dia tak menyerah dan memutuskan untuk memurnikan sayap tulang tersebut apapun yang terjadi. Jika dia sampai tidak mampu menangani permasalahan semacam ini, lantas bagaimana dia akan melawan aula jiwa di masa depan dan memenuhi janjinya kepada Xun Er? Singkat cerita, Xiaoyan pun mulai menyalurkan energi spiritual miliknya ke seluruh bagian sayap tulang tersebut. Begitu energi spiritual Xiaoyan menyentuh aura binatang buas yang tersisa di dalam, kesadarannya pun tiba-tiba terserap dan dipindahkan ke sebuah dunia yang sangat gelap. Di tengah kegelapan yang sangat mencekam itu, sepasang mata menyerupai pilar merah pun tiba-tiba muncul dan menciptakan sebuah aliran energi yang berpusat di tengahnya. Dalam hitungan detik, aliran energi tersebut pun ditembakkan ke arah Xiaoyan dari segala penjuru. Beruntung di situ Xiaoyan berhasil membentuk sebuah penghalang spiritual untuk menangkis gelombang serangan yang datang. Setelah melewati tubuh Xiaoyan, aliran energi ini pun kembali berkumpul dan menjelma menjadi seekor magical beast raksasa dan tampak seperti seekor burung yang menyala. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat bentuknya secara jelas, tetapi dia dapat merasakan bahwa makhluk ini sangatlah berbahaya. Selang beberapa waktu, makhluk raksasa itu pun mengeluarkan raungan yang sangat keras hingga membuat tubuh spiritual Xiaoyan mengalami tekanan yang sangat kuat. Serangan jiwa ini pun secara alami memberikan beberapa luka terhadap tubuh asli Xiaoyan yang berada di luar. Xiaoyan pun sungguh tak menyangka sisa-sisa aura dari magical beast tingkat 7 akan sekuat ini. Jika bukan karena bantuan energi spiritual miliknya yang jauh lebih besar dari ahli biasa, kemungkinan besar Xiaoyan sudah menerima luka serius bahkan tewas dalam proses pemurnian tersebut. Namun setelah bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama, Xiaoyan menyadari bahwa energi spiritualnya tampaknya sudah hampir habis. Oleh karena itu, dia pun harus memikirkan sebuah cara untuk bisa mengatasi hal ini secepat mungkin. Di situ, Xiaoyan kembali teringat proses pemurnian yang dia lakukan terhadap mayat magical beast ini saat bersama Xian sebelumnya dan segera mengeluarkan api surgawi Fallen Heart Flame. Begitu api tak terlihat ini muncul, aura yang dipancarkan makhluk raksasa itu pun seketika lenyap terbakar. Kejadian ini bahkan membuat makhluk tersebut bergegas mundur dan menjaga jarak dari Xiaoyan. Kegembiraan pun seketika terpampang jelas di wajah Xiaoyan. Dia tak menyangka Fallen Heart Flame akan sangat berguna dan efektif untuk menyerang roh magical beast tersebut. Setelah mengetahui keuntungan ini, Xiaoyan pun segera melesatkan Fallen Heart Flame ke segala arah layaknya hujan peluru. Dalam sekejap, api tak terlihat ini pun menelan seluruh sisa-sisa aura yang tersebar di sekitarnya. Proses ini secara alami juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Xiaoyan, di mana setiap sisa-sisa aura yang ditelan Fallen Heart Flame dapat dia serap untuk meningkatkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Tak terasa proses ini pun telah berlangsung setengah jam lamanya. Dan kini Xiaoyan pun akhirnya berhasil memurnikan seluruh aura magical beast tingkat 7 yang tersisa di dalam sayap tulang tersebut. Siapa sangka pemurnian yang awalnya terlihat sangat berbahaya, ternyata justru memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan pun benar-benar telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Nah, setelah syarat utama untuk menyempurnakan teknik do terbang milik Yan Luotian telah berhasil diselesaikan, kini Xiaoyan hanya perlu mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Untuk memastikan bahwa tidak ada aura yang tersisa, Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan menyalurkan api hijau giok ke seluruh permukaan sayap tulang tersebut untuk memulai pembakaran. Karena dirasa sudah sepenuhnya bersih, Xiaoyan pun lanjut ke tahap selanjutnya, di mana dia harus membakar sayap tulang tersebut dan merubahnya menjadi sebuah cairan giok. Setelah proses ini berlangsung selama lebih dari 1 jam, sayap tulang berukuran raksasa itu pun secara perlahan mulai menyusut dan berubah menjadi cairan giok yang sangat tebal. Tentu saja pembakaran ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat berkat bantuan dari api hijau giok yang sangat panas. Nah, setelah cairan giok ini terkumpul, Xiaoyan lalu menambahkan beberapa item tambahan untuk memperkuat sayap tulang yang akan tercipta nantinya. Selain itu, tahap akhir penyempurnaan teknik do terbang ini tampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sambil menunggu, Xiaoyan memutuskan untuk menutup kedua matanya sembari memulihkan energi di dalam tubuhnya. Singkat cerita, 2 hari pun telah berlalu dan hal yang dinanti-nantikan oleh Xiaoyan pun telah berhasil diselesaikan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun langsung mengerahkan energi spiritual miliknya ke dalam cairan giok yang telah dipanggang selama 2 hari penuh tersebut. Dalam hitungan detik, cairan giok ini pun secara perlahan berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat kokoh dan juga megah. Xiaoyan kemudian mengeluarkan setetes darah segar dari ujung jarinya untuk memberikan tanda pemilik kepada sayap tulang tersebut. Dalam sekejap, sayap itu pun berubah menjadi sebuah cahaya dan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Tepat setelah sayap tulang ini masuk, dia pun langsung menekan keluar sayap ungu yang dimiliki oleh Xiaoyan. Siapa sangka sayap tulang ini sangat sombong dan tidak ingin berbagi tempat dengan siapapun. Begitu sayap ungu yang dimiliki Xiaoyan jatuh, sepasang sayap tulang yang memancarkan cahaya giok pun seketika melesat keluar dari punggung Xiaoyan. Ketika sayap ini mengepak, Xiaoyan pun dapat merasakan afinitas angin di sekitarnya menjadi jauh lebih sensitif dan kuat dari sebelumnya. Tampaknya kali ini dia benar-benar telah mendapatkan sebuah harta karun yang sangat berharga. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 81 part 2-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.